Isyarahku tanggal 30 Oktober 2025 ya. 30 Oktober 2025. Aku tak suruh Mas Agus tuh mengambil tepung beras 5, sodo cilik atau lidi kecil itu 5, kembang melati 5, sama kelung. Kelung ini aku nggak ngerti kelung apa, di telinga itu bunyinya kelung. Terus aku tanya sama Mas Agus ini, apa kelung? Gitu loh. Nah ini aku tanya apa kelung. Terus saya artikan kelung itu diukel, digulung. Jadi ada kaitannya sama rambut. Mas Agus ini jawab rambut, aku juga jawab rambut ya. Terus rambutnya siapa? Terus dikapak nih, diapakan? Mas Agus bilangnya begitu. Ukel gulung itu sama juga dengan tali. Ada kaitan dengan tali atau kenur ya, atau tali dari itu loh, yang buat ngenali apa ya? Layang-layang dari plastik itu loh, tapi bukan rafia ya. Senar ya. Dadung atau apa ya jenenge dadung. Kalau orang Jawa itu namanya dadung ya. Iya benar. Kemudian daun jati muda sejumlah 5, saya bilang begitu ya. Kalau sudah ngomong saya bilang gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan rambut ini nanti ya. Nah, ini hasil dari Mas Agus ya. Sudah dikumpulkan. Kemudian setelah kita susun-susun, kita oret-arit, tapi videonya tidak ada di sini ya, tidak kita lampirkan. Itu pertama itu ada kita dapatkan simbol pembakaran seperti orang itu kayak orang Bali itu, orang Bali, yang kayak ngaben ya, atau orang India ya, yang dibakar di atas kayu. Jadi ini kan kita orat-arit itu dari tali, kemudian jati itu kan kejat-kejat mati kan gitu ya, ada kematian, simbol kematian. Kemudian melati dan lidi ini kita kita puter-puter, itu satu mendapatkan simbol seperti pembakaran mayat. Terus kemudian simbol seperti orang mengambil sesuatu ya, setelah dibakar mayat itu ada mengambil sesuatu. Enggak kita lampirkan di sini ya. Kemudian ada simbol rambut. Jadi ini ada kaitannya kisah dengan pembakaran, kalau nabi-nabi itu pembakaran Nabi Ibrahim yang dibakar tidak mempan ya. Jadi ini kisahnya ini kan ada di Isyarah kita ada di Suruh Kupeng ya, karena di situ kita dapatkan simbol rambut itu ada di Suruh Kupeng ya, di mana di situ adalah Suruh Kupeng. Kupeng itu apa itu? Dikepung ya, kepung. Nah ini kan aku suruh ambil tepung kan tadi. Tepung apa ya? Beras ya. Tepung beras ya. Nah ini aku suruh ambil tepung beras ini. Nah ini aku suruh ambil tepung beras. Tepung ini leluhur ini tidak bisa bicara. Jadi kita artikan sebagai tepung itu kepung ya. Kepung itu seperti ya dikepung. Jadi ini kisah kalau Ponorogo itu kisah dari siapa itu ya yang dikepung itu kemudian menghilang ya. Pugosong ada kaitan dengan Pugosong, ada kaitannya dengan aduh lupa. Ada kesamaan kisah dengan ini ya. Aduh kalau Ponorogo itu lupa aku yang siapa itu. Warok ya. Warok siapa ya itu yang dikutu. Demang Kutu Wetan ya. Ada kaitan dengan Kutu, Ki Ageng Kutu yang dibakar dikejar-kejar kemudian dia mukso ya, mukso atau hilang ya. Jadi di Gunung Tengger. Ada kaitannya dengan kisah Husain yang di Karbala ya, Pangeran Husain yang di Karbala atau Pangeran Husain yang dipenggal kepalanya atau Prabu Boko yang dipenggal kepalanya atau dimutilasi. Jadi ini kisahnya ini rambut dari Prabu Boko yang jadi Prabu Boko itu dikejar-kejar ya. Kalau kesimpulan kita seperti itu, dikejar-kejar kemudian dikepung ya. Setelah dikepung dibakar, kemudian tidak mempan yang terbakar hanya rambutnya. Jadi dari ini tadi, dari simbol ini tadi, kita urat-arit itu kita dapatkan kesimpulan bahwa yang terbakar itu hanya rambutnya saja. Kemudian terdapat di sebuah pojokan
ada di sebuah pojok ya, ada gucinya begitu. Dari simbol dari yang ini tadi ya, yang kita bahas ini tadi ya. Itu kita dapatkan simbol guci. Jadi rambut tersebut itu terbakar, kemudian ditaruh dalam guci dan ditaruh dalam suatu tempat yang disebut di Surukupeng. Kenapa kita menuju ke arah Surukupeng? Jadi di Ponorogo itu ada satu tempat yang disebut dengan Surukupeng. Dulu kita sudah pernah ke sana, kita dapatkan simbol lowo ya, lowo hijau. Kemudian kita dapatkan juga simbol tanaman suru ya, itu menyerupai rambut Bujang Ganong. Ya, kalau Ponorogo ada kisah Bujang Ganong. Nah, kemudian sudah kita terjemahkan, sudah kita ketahui tempatnya. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya hasil penelusuran kita, di mana letak dari rambut yang terbakar ya, yaitu rambutnya Pangeran Husein atau rambutnya Prabu Boko atau rambutnya dari kalau kisah Ibrahim ya Ibrahim ya. Jadi ini sejarah yang sudah dikaburkan karena tugas kita mengumpulkan daun ranting pohon kering ini sama dengan mengumpulkan balung pisah atau mengumpulkan serpihan-serpihan sejarah yang sudah dikaburkan ya, kebenaran dari sejarah sesuai dengan isyarat dari alam leluhur dan atas kuasa dari energi dari Tuhan ya. Akhirnya kita diberitahu di mana kebenaran kisah-kisah tersebut dengan membaca simbol dari daun ranting pohon kering tersebut. Jadi kesimpulannya di tempat ini nanti di Surukupeng ini memang di situ kita dapatkan ada beberapa patok ya, patok dari batu itu seperti mengelilingi gitu loh, muter gitu loh. Nah, ini videonya ya. Videonya saya lampirkan di sini hasil dari rambut atau kunci rambut Prabu Boko atau Pangeran Husein atau juga Ibrahim ya atau juga di Ki Ageng Kutu yang terbakar. Jadi abunya, kayaknya abunya. Ya, ini videonya. Oh iya lupa. Terus pada hari itu juga itu Mbak Virgo itu tiba-tiba mendapatkan buah rambutan ya. Ini simbol-simbol ya. Mendapatkan buah rambutan. Itu pun cuma satu biji. Mana ya? Ini simbol-simbol semua di sini ini kita ya. Terus kita cari dulu di mana simbol rambutan. Mana ya? Sebentar, sabar dulu. Simbol rambutannya di mana ini? Karena sudah di atas, setiap hari kita memecahkan isyarah, jadi ya kayak gini nih. Mana ini? Wah, rambutannya ada di mana ini? Loh, icah nih di rambutannya kok orang lagi. Ya Tuhan, enggak temu. Oh ini. Nih, tanggal 30 Oktober ya. Nah, ini tanggal 30 Oktober 2025. Ini Mbak Virgo menemukan rambutan nih. Nah, ini satu rambutan. Kita enggak bisa bikin-bikin ya. Nemu satu saja manis banget katanya ini, dapat rambutan. Nah, rezeki rambutan katanya kan dikasih ke saya. Terus kemudian aku bilang ini adalah simbol rambutan itu ya rambutan ya rambut. Jadi ini ada kaitannya sama rambut. Jadi tanggalnya sama, 30 Oktober ya. Ini tanggalnya sama, 30 Oktober. Isyarah tentang rambutan. Oke. Ini ya. Ini masih banyak di bawah ini isyarah-isyarah semua ini. Apa ini? Oh, enggak ada ini filenya, tak hapus. Ini ya isyarah rambut dari rambutan dari Mbak Virgo. November 2025 kita menuju isyarah atau simbol yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membaca ranting ya.
itu yang kita simpulkan itu seperti pagar, kemudian seperti dikepung, di mana di situ ada simbol tepung beras ya. Tepung itu tepung itu kepung ya, dikepung ya. Lalu tidak bisa bicara, jadi memberikan simbol kepada kita, yang diisyaratkan kepada kita. Ada kata dengan tepung, setelah kita terjemahkan tepung itu ada kata dengan kepung ya. Beras itu itu uber. Uber itu kalau bahasa Jawa itu uber itu bahasa Indonesia adalah berlari atau lari ya. Keras itu keras atau kentang ya. Jadi berlari kencang kemudian dikepung. Nah setelah kita susun ranting-ranting tersebut ya. Jadi ada simbol kutu, ada simbol rambut ya. Wis rasa diuraikan di sini bingung. Intinya ada kaitannya dengan kutu dan rambut. Kalau kisah Ponorogo ya ada kaitan dengan Ki Ageng Kutu yang dibakar. Makanya memberikan isyarat rambut dan kutu. Karena mereka tidak bisa menyebut nama di situ ya, tidak bisa menyebut nama Ki Ageng Kutu. Sebenarnya Ki Ageng Kutu itu kalau kisah Ponorogo itu sebenarnya siapa? Itu ada satu guci yang berisi sisa bakaran atau abu dari sesuatu yang dibakar di situ. Kesimpulan kita sementara adalah rambut yang dibakar ya. Kita akan cari tahu di mana letaknya. Nah ini sesuai dengan isyarat adalah di desa di Surukubeng ya. Nah, ayo. Tapi tidak mempan kan, akhirnya dimutilasi. Ayo terus kita akan cari tahu di mana letaknya satu guci. Di sebelah pojokan loh. Kemarin kita sudah baca itu ada di pojokan terus. Pojokan gini terus. Ini terus. Pojokan sebelah sini. Kanan. Pojokan kanan. Kanan arah muka merah gini. Untuk kanan depan, kanan belakang loh. Belok. Ya. Saya coba syutingan serat kena. Kemudian kisah juga dari Ki Ageng Kutu yang dibakar. Jadi yang terbakar hanya rambutnya saja. Kemudian dia ada guci ya. Nah, kita akan cari tahu di mana letak gucinya ya sesuai dengan isyarat dan petunjuk ya. Terus ada kesamaan kisah di sini ya. Bakar-bakaran. Terus di mana kita akan cari dulu? Ini terus. Kena. Pojok kanan. Kono. Sudut kanan pokoknya di antara kepungan itu tadi. Nah, iki. Kene. Nah, stop. Lah iku. Iki. Sing tengah. Nah, hop. Udah kuwi sebelah. Nah, ini aku lihat seperti sosok perempuan membawa sesuatu. Nah, iki. Nah, iki. Ini Mbak. Mbak. Membawa apa ini? Iki wong wedok to. Membawa sesuatu. Iya, seperti perempuan membawa sebuah. Oh, iki wong wedok membawa sebuah guci iki lho, terus. Itu pegangan membawa guci, terus rambutnya sating selambreh gitu loh, terus. Jadi rambut perempuan tersebut itu panjang, gitu. Membawa sebuah guci, gitu. Terus rambutnya itu ke depan semua. Banyak yang lambreh ke depan. Jadi ini kesimpulannya ini adalah guci ini berisi rambut. Jadi leluhur ini tidak bisa bicara, gitu. Akhirnya kita dikasih simbol rambut yang lambreh ke depan. Jadi rambut. Terus coba kamu ambil kunci yang kono apa? Ambillah sesuatu tuh kok kono. Oleh apa? Rambut. Apa? Gula. Arang. Arang. Iya. Lah iya kan arang kan kita dapatkan arang gitu kan. Kalau bakar-bakaran yang kita dapatkan juga arang gitu loh. Jadi sudah menjadi abu atau arang. Gitu loh. Ambil satu lagi. Apa? Oleh apa? Bilang. Apa lagi? Balik ya. Bila balik ya. Terus. Kita terus. Kurang jelas, kurang tengah gonku. YouTube ketok nase, mari ngono
Kayak nonggon aku. Walike. Apa iki, Dus? Dus, iku ana rangkaiane, Dus. Ana rangkaiane, Dus. Goreng apa kuku-kuku isukanku. Ada rangkaiane, Dus. Aja. Masih. Aduh. Dia apa iki? Dia apa iki, Ko? Bilang enggak? Bilang terus sendiri, Dus. Ora roh. Bilang terus. Satu lagi. Yalah, lama-lama ketorong. Gula susul lama ketorong. Anu, si tangga satu lagi. Nih. Oke, Mira. Terus. Susun. Apa ya iki ya? Susun terus. Iku tengah iku. Nah. Apa iki ya? Tatanan sing apik terus. Tatanan sing apik. Nek diwaca. Aku mengki panggah iki ae lho, ngopo iki? Luru iki. Iki kene lho. Iringan kene lho. Endi to? Kene. Lho aku ora tok dudul lho ki syuting mungkin rak kenal lho. Kamu jebuk loro to. Syuting teko andur. Syuting tidak delok. Syutingan dari atas, sik. Syutingan dari atas. Gunting opo? Iki kaya gunting. Lah rambut ki lak urusane karo gunting goblok. Bocah iki. Gunting ngene kali iki. Krek-krek iki gunting. Ayo itu gunting, heeh. Sekarang rambut itu urusannya sama apa, Dus? Gunting. Nah, aku biasanya kaya gunting. Nah, jadi rambut ada urusannya sama gunting. Jadi di sini tadi kita dapatkan simbol rambutnya Prabu Boko, kemudian kita dapatkan simbol gunting rambut. Ya Allah, gunting loh. Rambut urusannya sama gunting. Alah Gusti. Gunting. Ini kesimpulannya adalah gunting. Ada kaitan dengan rambut tadi itu loh. Berarti karo nang kono nek guntinge. Gunting ki motong kira-kira. Tapi ora. Jadi ini kesimpulannya gunting di masa lalu, di masa peradaban lama itu. Gunting di masa lalu. Jadi ada kaitannya isyarat ranting, isyarat rambut dan gunting. Dari gunting purba, gunting di masa lampau, peradaban lama, yang selesai, awal-awal teknologi. Ya Allah, kok ya oleh gunting ya. Gunting kan anune gebebe ngono kuwi to, Dus. Iya, iki tinggi ngene ka lho. Iki kan jebebane, tinggi nyekel krek-krek ngene lho. Iki cekelane iki gunting iki. Oh, bener. Gunting ya, gunting di masa purba, masa lampau. Oke, wes, kunci, Dus. Kunci. Gunting katanya sama rambut. Bentar aku ngomong di sini kesimpulannya ada satu guci yang berisi rambutnya Ki Ageng Kutu yang sudah dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam satu buah guci dan disimpan di sini. Kita dapatkan juga simbol gunting di sini. Oke. Wes, tanda tangan serah terima, wes. Wes. Akan diwujudkan ini nanti ya, kita hanya sebagai pencari pengumpul darah dan pohon kering, nanti akan diwujudkan oleh beliau Sang Ratu Adil Satrio Pinandito Sini Sarwayu, dan nanti berdasarkan kisaran dan alam, kunci dari berdasarkan leluhur dan tuntunan dari leluhur, alam dan
Ya energi Tuhan. Wes